Bab 2311. Lorenzo menggendong Dewi ke dalam mobil. Saat Satya menghentikannya, dia berkata dengan sopan, "Jenderal, Dewi adalah wanitaku. Aku tidak akan menyakitinya. Aku yang membawanya ke kota Snowy. Jadi aku harus bertanggung jawab atas keselamatannya." Satya sangat serius. Dia sangat aman bersamaku. Pandangan Lorenzo sangat tegas. Kalau kamu khawatir, kamu bisa ikut dan bertamu ke kediaman Mor. Itu, Satya agak ragu. Dia ingin melindungi Dewi, tapi dia juga tidak ingin menghancurkan hubungan percintaannya. Dewi pernah berkata bahwa Lorenzo adalah orang yang dia cintai. Pada akhirnya, Satya pun memutuskan untuk tidak menghentikannya. Kalau sesuatu terjadi dengannya, aku pasti akan mendatangimu. Lorenzo tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya memberi hormat dan menggendong Dewi pergi. "Dewi," saat Brandon hendak menyusul, Jasper langsung mengarahkannya ke mobil lain. Para pengawal pergi membawa jasad Yoshua. Tidak tahu berapa lama dia tertidur. Ketika Dewi siuman, ia merasakan sakit kepala yang amat menyakitkan. Kepalanya seperti mau meledak. Adegan kematian tragis Bibi Lauren dan Paman Yoshua terus terlintas di benaknya. Adegan-adegan itu seperti pisau yang terus menusuknya. "Nona Dewi, Nona Dewi." Terdengar suara panggilan yang ramah. Dewi kembali sadar. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat wajah penuh kasih Bibi Nora. Dia merasa sedikit bingung. Seolah-olah waktu masih berhenti pada beberapa bulan yang lalu dan semua tragedi itu tidak terjadi. "Nona terus bergumam dalam tidurmu. Apa Nona mimpi buruk?" Nora menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan sedih, "Jangan takut. Tidak ara-ara. Semuanya sudah tidak apa-ara." "Sudah berapa lama aku tertidur?" Dewi menggosok matanya. "Sudah sehari semalam." Nora membantu Dewi untuk duduk dan meletakkan bantal di pinggangnya. "Tuan membawamu kembali tadi malam. Dan sekarang sudah malam kedua." "Di mana Lorenzo?" Dewi bertanya tanpa sadar. "Tuan belum kembali." Nora berkata dengan lembut. "Banyak hal yang terjadi hari ini. Tuan keluar pagi-pagi untuk menanganinya." Dewi memegang dahinya. Dia mengingat kembali apa yang terjadi tadi malam secara detail. Paman Yoshua telah meninggal. Ditembak mati di depan matanya. Apakah itu hanya mimpi buruk? Atau apakah itu kenyataan? Dia tiba-tiba teringat bahwa ini sungguhan. Paman Yoshua benar-benar telah meninggal. Presiden sengaja mengutus orang untuk melepaskannya. Dan kemudian memberitahunya bahwa dia dan Lorenzo telah berdamai. Yoshua sangat marah. Dirinya hanya ingin membunuh presiden dan istrinya untuk membalaskan dendam Loren. Jadi saat borgolnya dilepas, dia langsung merebut senjata sipir penjara dan terus menembaki mobil presiden. Namun, yang dia bunuh adalah nyonya presiden. Presiden ada di mobil lain. "Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Dewi, Dewi." Tiba-tiba, suara Brandon datang dari luar. Dewi segera meminta Nora untuk mempersilakannya masuk. Nora mengenakan mantel pada Dewi sebelum pergi mempersilakan Brandon masuk. Brandon bergegas masuk dan saat dia melihat Dewi, dia langsung berkata, "Dewi, ayo kita pergi. Cepat kita keluar dari sini." "Apa yang terjadi?" Dewi menatapnya dengan tatapan bingung. "Lorenzo telah berdamai dengan presiden." Brandon berkata dengan penuh amarah. "Siang ini, mereka berdua mengadakan konferensi pers bersama dan menjelaskan pada wartawan bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebuah kesalahpahaman. Mereka juga menghapus semua berita yang terkait. Coba kamu lihat, sekarang kita sudah tidak bisa menemukan informasi apapun." Saat berbicara, Brandon menyerahkan ponselnya pada Dewi. Dewi mengambil ponsel untuk mencari. Dan benar saja, semua berita akhir-akhir ini sudah dilapus seluruhnya. Tentang nyonya presiden, tentang dirinya, tentang Tamara dan Denny, juga tentang skandal presiden. Tidak ada jejaknya sama sekali. Seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Dewi menatapi ponsel tersebut dengan linglung, lalu melihat jam di dinding. Tanggal dan waktunya semuanya benar. Kematian Bibi Lauren adalah sebuah kenyataan. Kematian Paman Yoshua juga. Kematian Sonny, Johnny dan Muji juga. Itu semuanya sungguh telah terjadi. Bab 2312. Angin dingin bertiup di luar. Kepingan salju beterbangan. Dewi mengenakan pakaian tipis dan bertelanjang kaki. Berjalan maju dengan cepat.
Sekarang dia hanya ingin pergi dari sana. Pergi meninggalkan tempat itu. Seolah-olah di sana adalah kolam naga dan sarang harimau. Kalau dia terus tinggal, maka dia akan ditelan. Brandon mengikuti di belakang. Dia membuat panggilan dengan panik untuk meminta orang menjemput mereka. Di tempat bersalju ini, ditambah angin dingin yang menderu-deru. Kalau mereka terus berjalan, pasti akan tamat. Nona Dewi. Jasper mengejar keluar dengan cemas, sambil menjelaskan. Tuan juga tidak punya pilihan lain. Situasi saat ini. Tidak punya pilihan lain. Dewi tidak mengerti. Begitu banyak orang mati karena dia. Dia malah tidak balas dendam. Tapi justru dengan mudahnya berdamai dengan presiden. Apa ini disebut tidak punya pilihan lain? Itu, sebelumnya dia belum kembali. Tidak bisa mengendalikan banyak hal. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan menyalahkannya. Tapi sekarang, dia sudah kembali. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah menyelamatkan Paman Yosua, tapi untuk berdamai dengan presiden. Bahkan meskipun presiden membunuh Paman Yosua di hadapanku, dia tetap memilih untuk berdamai. Semakin berbicara, Dewi semakin emosi. Amarahnya melonjak. Di matanya, kuasa dan status lebih penting daripada apapun, termasuk hidup kita semua. Bukan seperti itu, Nona Dewi. Semalam aku ingin membunuh presiden dan membalaskan dendam Paman Yosua. Kenapa dia menghentikanku? Dewi meraung dengan penuh emosi. Hanya karena kalau aku membunuh bajingan licik itu, maka dia akan kehilangan orang untuk berdamai. Tidak, Nona Dewi. Jasper buru-buru menjelaskan. Saat itu, Nona sama sekali tidak bisa membunuh presiden. Karena ada senjata dan laser inframerah yang mengarah padamu di mana-mana. Begitu Nona menembak, maka Nona yang akan mati terlebih dahulu. Tuan melakukannya untuk melindungimu. Aku tidak butuh perlindungannya. Dewi sangat marah. Bibi Loren dan Paman Yosua sudah tiada. Untuk apa aku terus hidup? Aku hanya ingin membalaskan dendam mereka. Tapi, cukup. Jangan bicara lagi. Dewi tidak ingin terus berbicara omong kosong. Katakan padanya. Mulai sekarang, aku akan memutuskan seluruh hubunganku dengannya. Dan dia sebaiknya jangan muncul di hadapanku. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak bisa menahan diri dan akan membunuhnya. Nona Dewi. Jasper masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Dewi sudah berbalik dan pergi. Di tengah salju yang lebat, punggungnya terlihat kesepian. Menyedihkan, tapi juga sangat tegas. Jasper menghela napas. Dia tahu temperamen Dewi. Dia tidak bisa membujuknya. Jadi dia tidak membujuknya lagi. Lorenzo tidak menjelaskan apa-apa hari ini. Juga tidak menahannya. Dia mungkin ingin Dewi menenangkan diri dulu. Dia sedang marah sekarang. Pasti tidak akan mendengarkan apapun. Jasper kembali ke villa. Dan memerintahkan dua pengawal yang selalu mengikuti di sisi Sony untuk mengantar Dewi pergi. Dia juga meminta Nora untuk membawa pakaiannya dan mengikuti mereka. Setelah selesai, dia pergi ke ruang kerja untuk mencari Lorenzo. Lampu ruang kerja tidak dihidupkan. Ruangan itu gelap gulita. Lorenzo duduk sendirian di sofa sambil minum alkohol dalam diam. Suasananya agak sedih. Biasanya dia jarang sekali minum alkohol, kecuali saat suasana hatinya sedang buruk. Jasper berkata dengan hati-hati, "Tuan, Nona Dewi sudah pergi. Aku telah mengutus Gali dan Bibi Nora untuk mengantarnya pergi." Ya, Lorenzo hanya menjawabnya sekilas. Tidak berbicara lagi. Nona Dewi sedang marah sekarang. Mungkin tidak akan mendengarkan penjelasan apapun. Mungkin setelah menenangkan diri selama beberapa hari, maka semua akan baik-baik saja. Jasper berkata pelan. Beberapa hari kemudian, kita baru pergi menjemputnya. Dengan temperamennya yang seperti itu, aku rasa beberapa hari pun tidak cukup. Lorenzo menghela napas tak berdaya. Sebenarnya, kalau itu aku juga pasti akan marah. Lorenzo sangat memahami perasaan Dewi. Melihat orang tercintanya meninggal di depan matanya sendiri, tidak mungkin dia tidak merasakan kebencian di hatinya. Dia tidak hanya mencegahnya balas dendam, tapi juga berdamai dengan musuh. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Bahkan dia sendiri juga membenci dirinya sendiri. Dia yang selalu menempuh jalannya sendiri dan tidak pernah tunduk pada apapun. Kali ini dia justru tunduk pada kenyataan.
Dia membenci dirinya yang seperti ini. Bab 2313. Ini juga bukan kesalahan Tuan. Dalam situasi seperti ini, benar-benar tidak ada jalan lain. Jasper buru-buru berkata, terlebih lagi, kami hanya berkompromi untuk sementara. Tidak terlambat untuk balas dendam kelak. Setelah semuanya stabil, baru kita menghabisi presiden. Itu juga belum terlambat. Ya, Lorenzo mengangguk. Untuk melakukan hal besar, harus bisa bersabar. Hanya saja maaf Nona Dewi. Jasper menghela napas. Dia harus menghadapi rasa bersalah dan tekanan psikologis yang besar. Tidak lama lagi, perasaannya akan membaik. Lorenzo mengutarakannya dengan sangat tenang. Seolah itu bukan masalah besar. Dia merasa bahwa waktu dapat mencairkan kebencian dan kemarahan. Saat itu baru dia pergi mencarinya saja. Dia percaya bahwa hubungan mereka berdua tetap bisa bertahan dalam menghadapi ujian. Tapi, Jasper ragu-ragu. Dia terus merahasiakan kenyataan bahwa Dewi telah hamil anak Lorenzo. Karena sebelumnya ada begitu banyak masalah dan bahaya. Dia khawatir setelah Lorenzo tahu, dia akan bertindak gegabah dan membahayakan keselamatannya sendiri. Hari ini awalnya dia ingin menunggu Lorenzo dan Dewi selesai berbicara dan menenangkan diri mereka. Baru dia akan memahami tentang hal itu. Tapi sebelum dia sempat berkata, Dewi sudah pergi dengan marah. Lorenzo terlalu fokus dengan pikirannya, sehingga dia tidak menyadari keraguan Jasper. Jasper ragu-ragu sejenak, kemudian dia memutuskan untuk menunggu lagi. Sekarang Lorenzo baru saja berdamai dengan presiden. Kedua belah pihak saling waspada. Semuanya masih tidak stabil. Jika sampai terjadi sesuatu lagi, itu akan merepotkan. Mungkin lebih baik menunggu beberapa waktu, saat semuanya sudah stabil. Tapi sekali menunggu, waktu sebulan pun lewat begitu saja. Hubungan antara Lorenzo dan presiden telah sepenuhnya kembali ke keadaan damai seperti semula. Seperti yang diprediksi, presiden menyalahkan istrinya atas semua kejahatan, membersihkan diri dari segala tanggung jawab, hanya mengakui kesalahan manajemen. Dia mengadakan konferensi pers dan secara terbuka meminta maaf pada publik. Kemudian, dia juga menjelaskan perang opini publik dan pernyataan yang dikeluarkan selama ini. Semua dilakukan oleh istri presiden. Sekarang masalah ini sudah dijelaskan pada Lorenzo. Kedua belah pihak juga telah berdamai. Kelak akan terus melangkah maju bersama dan membangun negara Emron bersama-sama. Setelah itu, presiden secara pribadi mengunjungi grup Mor dan mengingatkan Cole dan Winston untuk membantu Lorenzo dengan sepenuh hati dan mengelola grup Mor dengan baik. Setelah melakukan serangkaian upaya mencari muka itu, tampaknya semuanya sudah mulai kembali tenang. Segera, opini publik mereda. Presiden dan Lorenzo menggunakan kekuatan mereka bersama untuk membersihkan semua informasi opini publik selama periode ini, termasuk informasi yang terkait dengan Dewi. Sekarang di internet sudah tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak peduli seberapa viralnya sebuah berita, selalu bisa ditenggelamkan oleh waktu dan orang yang dilupakan. Setelah 1 bulan, sudah tidak ada lagi yang mengungkit dokter tradisional itu. Semuanya seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali. Negara Jerman, di sebuah halaman villa yang terletak di pinggiran kota. Dewi berbaring di kursi sandar, menutup matanya dan berjemur dengan malas di bawah sinar matahari. Sebulan yang lalu, Dewi membawa Abu Yosua dan Lauren, dan ikut bersama Jenderal Satya ke negara Jerman. Dalam 1 bulan itu, dia tampak tenang, tapi emosinya selalu ada. Dia ingin membunuh presiden untuk membalas dendam Yosua dan Lauren, tapi sepertinya dia tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Kondisi di negara Emron sudah kembali normal sepenuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati presiden. Satya menasihatinya untuk melupakan masalah itu dulu untuk sementara dan memulihkan diri. Kelak baru memikirkan lagi masalah balas dendam. Sebenarnya Satya dapat memahami Lorenzo. Terkadang, semakin tinggi posisi seseorang, maka tanggung jawab yang dipikulnya juga semakin besar. Dia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia memikul nasib seluruh grup Mor di pundaknya. Bahkan juga keselamatan Dewi. Dia tidak bisa mengambil risiko. Satya juga pernah menyampaikan hal ini pada Dewi, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Mungkin jauh di lubuk hatinya, dia bukannya membencinya,
tapi hanya merasa kecewa saja. Pada saat yang sama, dia ingin menjauh darinya, dari semua perseteruan. Bab 2314. Setelah terjadi begitu banyak hal, dia benar-benar memahami nasihat yang diberikan oleh gurunya dan Bibi Lauren. Banyak orang, banyak hal, tampaknya tidak berbahaya bagi makhluk hidup, tapi ada banyak bahaya tersembunyi yang tidak dapat dia kendalikan sama sekali. Karena itu, menjauh adalah pilihan yang paling bijaksana. Banyak hal telah terjadi dan kondisi sekarang sudah berbeda. Sekarang Dewi sudah lebih tenang. Dia mulai memikirkan kembali hubungan antara dia dan Lorenzo, juga masa depan mereka. Menjauh dan tidak pernah bertemu lagi adalah hasil terbaik untuk mereka. Dewi, suara Brandon menyadarkan Dewi dari pikirannya. Dia menoleh. Sudah selesai. Sudah. Brandon mengangguk. Semua panti asuhan sudah dialihkan ke nama Jenderal Satya dan telah terlepas dari Yayasan Mor. Mereka akan jadi badan yang berdiri sendiri mulai sekarang. Oke. Bagus. Dewi sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dia dulunya adalah penanggung jawab secara hukum di panti asuhan dan memiliki banyak tanggung jawab di pundaknya. Jadi dia selalu diancam. Dia mendengarkan nasihat Willy dan mengalihkan penanggung jawab panti asuhan ke nama Satya. Mulai saat ini, dia seorang diri, tidak terbebani. Jadi tidak ada hal yang bisa dimanfaatkan musuh untuk mengancamnya. Dewi dan Brandon telah menonaktifkan nomor telepon dan rekening bank mereka sebelumnya, dan mentransfer semua uang di rekening mereka ke panti asuhan, hanya menyisakan sebagian kecil dari uang di rekening baru yang disediakan oleh Satya. Dengan cara ini, mereka telah memutuskan semua kontak dan tidak ada yang bisa menemukan Dewi. Tempatnya juga sudah ketemu, kata Brandon kemudian dengan suara rendah. Ya, Dewi mengangguk, dan berkata pada Satya, Jenderal, aku sudah lama mengganggumu. Sudah saatnya kami pergi. Apa rencanamu ke depannya? Satya bertanya dengan cemas. Saat Bibi Lauren dan Paman Yosua masih hidup, mereka sangat menyukai kota tua. Aku ingin membawa mereka kembali. Dewi memandangi awan putih di langit dan berkata dengan sedih, aku minta Brandon untuk beli sebuah bangunan kecil di sana dan berencana untuk menetap di sana. Dia tidak hanya ingin membiarkan Lauren dan Yosua pergi dengan tenang, tapi juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan diri. Dia merasa bahwa dia yang dulu terlalu gegabah, keras kepala, terlalu berpikiran sederhana dan selalu merasa dirinya benar. Kemampuannya juga terbatas, jadi dia perlu berubah. Oke, cari aku kapan saja kalau kamu ada perlu. Aku akan selalu ada. Satya mengingatkannya. Terima kasih. Keesokan harinya, Dewi dan Brandon meninggalkan negara Jerman bersama-sama dan kembali ke kota Bunaken. Dari sana mereka lanjut transit ke kota tua. Tempat yang dicari Brandon berada di sebuah kota kecil di lereng bukit kota tua sebelah barat. Kota itu tidak termasuk maju, tapi kehidupan di sana sangat nyaman. Bangunan kecil itu selesai dibangun setahun sebelumnya. Pemiliknya adalah pasangan profesor dari kota pedesaan. Keduanya sekarang mau pindah ke luar negeri bersama anak-anak mereka. Jadi mereka harus menjual bangunan kecil itu pada seseorang yang berminat. Bangunan kecil itu didekorasi dengan gaya Tiongkok. Perabotan dan dekorasinya bergaya retro Tiongkok. Ada banyak bunga dan tanaman yang ditanam di halaman. Terlihat elegan dan artistik. Ketika Dewi berjalan ke halaman, dia merasakan sebuah rasa nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Brandon benar-benar bisa membuatnya senang. Tempat yang dicari semua adalah yang dia suka. Keduanya menemukan sebuah tempat di gunung belakang, kemudian menguburkan Lauren dan Yosua di sana, menanam pohon osmanthus di sebelahnya, yang merupakan aroma yang disukai bibinya. Setelah semuanya beres, Dewi dan Brandon pun tinggal di sana, dan mereka akan menemani Lauren dan Yosua setiap hari untuk mengobrol dengan mereka, seolah-olah mereka tidak pernah pergi. Mereka masih keluarga yang paling bahagia dan hangat seperti sebelumnya. Brandon menemani Dewi memeriksa kehamilannya, juga mengundang seorang nenek pengasuh dari kota untuk membantu merawat Dewi dan mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Banyak orang mengira mereka adalah pasangan muda. Kehidupan yang begitu damai dan hangat tersebut dalam sekejap mata lewat beberapa bulan. Perut Dewi kian hari semakin membesar. Dia memeriksa denyut nadinya sendiri setiap hari.
menyiapkan suplemen dan obat tradisional yang dia buat sendiri. Dia harus memastikan bahwa dia dapat melahirkan ketiga anaknya dengan selamat. Ya, dia hamil anak kembar 3. Kondisi fisiknya memang tidak cocok untuk melahirkan anak. Sekarang kembar 3. Jadi kondisinya jauh lebih berbahaya. Bab 2315. Dengan kondisi fisik Dewi, melahirkan satu anak saja sudah cukup sulit. Tapi sekarang dia mengandung anak kembar 3. Jadi tingkat risikonya meningkat 3 kali lipat dalam sekejap. Dewi pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dokter menyarankan agar dia menjalani operasi untuk menggugurkan 2 anak dan menyisakan 1 anak saja. Cara ini akan lebih aman, tapi dia menolak. Mereka semua adalah darah dagingnya sendiri. Dia tidak bisa membuang siapapun. Dia telah menanamkan pengobatan dan menyelamatkan nyawa sepanjang hidupnya. Sekarang dia juga memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan anaknya sendiri. Jadi, dia mulai mempelajari keterampilan medis, memeriksa dan merawat diri setiap hari, membuat persiapan sebelum melahirkan. Brandon tetap merasa tidak tenang. Jadi dia membuat kartu member di rumah sakit kasih di kota Bunaken dan menyiapkan pesawat khusus terlebih dahulu. Untuk jaga-jaga jika saat Dewi melahirkan terjadi keadaan darurat, mereka dapat segera terbang ke kota Bunaken untuk perawatan. Tapi dia takut dimarahi. Jadi semua hal itu dia lakukan secara diam-diam. Suasana hati Dewi akhir-akhir ini sangat tenang. Setiap hari dia membaca buku medis kuno atau meneliti obat tradisional. Dia bahkan menyiapkan 1 set peralatan medis baru untuk persiapan kelahirannya nanti. Nenek yang membantu di rumah takut sampai melihatnya dan pulang memberitahu suaminya. Apa mungkin pasangan muda yang tinggal di pegunungan itu adalah buronan? Kenapa istrinya hamil? Mereka harus mengurusi masalah persalinan sendiri di rumah. Tidak berani pergi ke rumah sakit. Untungnya biasanya Dewi dan Brandon memperlakukannya dengan baik. Jadi meskipun nenek itu merasa gugup dan takut, tapi dia tidak pernah berpikir untuk melaporkan mereka. Hanya diam-diam khawatir setiap hari. Waktu berlalu hari demi hari. Dan dalam sekejap mata, Dewi sudah hamil selama 7 bulan. Baru-baru ini, dia memiliki nafsu makan yang sangat baik. Setiap hari, dia makan 2 pasang kaki babi, sepanci besar babi goreng, 1 panci sop ikan, dan juga aneka buah dan sayuran. Wajah kecil kurusnya yang semula, sekarang menjadi bulat dan berisi. Kulitnya juga merona merah, sangat imut. Melihat kondisinya yang begitu baik, Brandon merasa lega. Dia meminta nenek untuk membeli lebih banyak makanan dan memasak beragam macam makanan untuk Dewi. Hari itu, Brandon pergi ke kota untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Tapi dia justru menemukan bahwa ada beberapa orang yang sedang menanyakan kabar tentang Dewi. Dia bersembunyi dan melihat lebih teliti. Bukankah itu orang dari keluarga Moore? Dia terkejut dan mengendarai mobilnya kembali ke gunung. Dalam perjalanan pulang, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari nenek pengasuh. Suaranya sangat panik. Brandon, gawat, istrimu sudah mau melahirkan. Cepatlah kembali. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Apa yang terjadi padanya? Brandon bertanya dengan cemas. Tadi siang dia bilang dia haus. Dan dia berbaring di kursi sambil memakan setengah buah semangka. Saat itu aku sedang mencuci pakaian. Tapi sebelum aku selesai, aku tiba-tiba mendengar dia berteriak dan mengatakan bahwa perut sangat sakit. Lalu dia memintaku untuk segera meneleponmu. Aduh, cairan ketubannya sudah pecah. Gawat. Nenek sambil berbicara sambil sibuk. Terdengar suara teriakan Dewi dari ujung telepon. Brandon ketakutan dan buru-buru mempercepat kecepatan mobil untuk segera pulang. Namun begitu dia berkendara ke lereng gunung, dia menyadari ada beberapa modifikasi mobil hitam yang mengikutinya. Seharusnya adalah mobil keluarga Moore. Dia sangat cemas. Kalau dia pulang sekarang, maka dia akan membawa mereka kembali bersamanya juga. Jika dia tidak pulang, Dewi akan berada dalam bahaya. Saat dia sedang kebingungan, terdengar seruan nenek. Astaga, Dewi. Ada apa? Ada apa? Dia masih belum menutup panggilannya. Sambil mengemudi sambil menelepon. Dewi jatuh. Nenek membantu Dewi bangun sambil mendesak Brandon. Brandon, cepatlah kembali. Aku tidak bisa menanganinya sendiri. Aku juga ingin segera kembali.
Tapi ada yang sedang mengikutiku. Brandon sangat cemas. Siapa? Suara lemah Dewi terdengar dari ujung telepon. Sepertinya orang dari keluarga Moore. Brandon berkata dengan cemas. Dewi, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku sekarang pulang, maka aku akan membawa mereka kembali juga. Tapi kalau tidak pulang, jangan pulang. Dewi dengan tegas mengambil keputusan. Alihkan mereka dari sini. Tapi, lakukan apa yang aku katakan. Baiklah. Bab 2316. Brandon tahu temperamen Dewi. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Terlebih lagi, dia adalah seorang dokter. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sebenarnya kalau dia pulang sekarang juga tidak akan membantu. Kalau dia membawa orang keluarga Moore kembali, itu akan menimbulkan masalah baginya. Kalau sampai orang keluarga Moore merebut anaknya, maka Dewi pasti akan kehilangan keinginan untuk hidup. Brandon mengemudikan mobil dan melaju ke arah lain. Benar saja, mobil-mobil itu segera mengikuti di belakang, terus mengejarnya. Pada saat yang sama, di gedung kecil di tengah gunung, wajah Dewi pucat karena kesakitan. Dia berkeringat banyak, tapi dia masih mengertakkan gigi dan menyuntik dirinya sendiri untuk menghilangkan rasa sakitnya. Pada saat yang sama, dia memberi tahu nenek, bawakan aku kotak obat. Kotak obat. Di mana kotak obat? Nenek sudah panik. Di samping. Di dalam lemari. Dewi menggertakkan giginya. Menahan rasa sakit. Cepat. Oke. Nenek segera membawakan kotak obatnya. Botol ungu. Buka dan bantu aku minum obat itu. Suara Dewi jadi semakin lemah. Seluruh tubuhnya gemetar dan berkeringat. Obat-obatan itu sudah disiapkannya sejak lama. Dan ditempatkan di kotak obat yang diletakkan di lemari samping tempat tidur. Agar bisa diminum kapan saja saat terjadi serangan. Untuk berjaga-jaga, dia memasukkan setiap obat ke dalam botol yang berbeda. Sehingga kalau Brandon tidak ada, maka nenek juga bisa membantunya. Ungu. Nenek segera menemukan botol obat ungu dan membantu Dewi meminumnya. Setelah Dewi meminumnya, dia pun mengambil pisau dan mulai bersiap membelah perutnya untuk memulai operasi sesar. Astaga, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sendiri yang akan menjalani operasi sesar? Jangan membuatku takut. Nenek sudah pucat karena ketakutan dan kehabisan kata-kata. Nenek, kamu pergi dan desinfeksi tanganmu. Lalu kenakan sarung tangan medis. Setelah aku membelah perutku, bantu aku mengeluarkan anak-anakku. Aku. Jangan takut. Aku pernah mengajarimu. Setelah Dewi meminum obat ungu racikannya, dia tidak lagi merasakan sakit. Dia mengambil pisau bedah dan mulai melakukan operasi sesar pada dirinya sendiri. Nenek gemetar ketakutan, tapi dia masih melakukan apa yang dikatakan Dewi. Taruh bantalku lebih tinggi agar aku bisa melihat perutku. Oke. Pada saat ini, tiba-tiba ada guntur dan kilat di luar, dan terjadi badai yang dahsyat. Nenek menggigil ketakutan dan segera pergi untuk menutup jendela. Jendela baru saja ditutup. Ketika dia berbalik, Dewi sudah membelah perutnya. Dia bergegas mendekat untuk mengangkat bayinya. Setelah Brandon berhasil mengalihkan orang-orang tersebut, dia meninggalkan mobilnya di pegunungan. Kemudian bergegas pulang melalui sebuah jalan kecil, menghadapi guntur dan kilat. Begitu dia berlari masuk ke halaman, dia dapat mendengar suara tangisan bayi yang nyaring. Dia membeku sesaat dan melihat ke kamar dengan takjub. Pikirannya menjadi kosong. Dewi sudah melahirkan. Setelah sekian lama, baru Brandon kembali sadar dan bergegas masuk. Saat itu, Dewi sudah pingsan. Sedangkan nenek sedang membungkus ketiga anak di sampingnya sambil tersenyum lebar. Ketika dia melihat Brandon kembali, dia buru-buru berkata padanya, Brandon, Dewi sudah melahirkan 3 anak perempuan. Cantik sekali. Baguslah. Brandon dilanda kegembiraan yang sangat besar, hingga tidak tahu harus berbuat apa. Apa anak-anaknya sehat? Coba aku lihat. Mereka sehat, tapi sangat kecil. Aku tidak tahu bagaimana merawatnya. Mungkin masih harus mengirim mereka ke rumah sakit. Oh iya, cepat lihat Dewi. Lukanya belum dijahit. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Nenek mengingatkan. Brandon bergegas untuk memeriksanya. Dia menyadari bahwa Dewi mengalami pendarahan hebat, sangat berbahaya.
Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah drastis, dan dia segera memanggil ambulans. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Dewi terbangun dalam keadaan linglung dan mendengar suara ambulans. Melihat dokter dan perawat berpakaian putih di sampingnya, dan merasa bahwa ini adalah malaikat penyelamat hidupnya. Dia benar-benar terlalu menganggap tinggi kemampuan toleransi rasa sakitnya. Berpikir bahwa setelah operasi sesar, dia bisa menjahit lukanya dan minum obat sendiri. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia hanyalah orang biasa, terbuat dari daging dan darah, yang sama sekali tidak dapat melewati batas antara hidup, usia tua, sakit dan mati. Bab 2317. Di gunung. Pengawal yang dibawa oleh Wezo tidak berhasil mengejar Brandon, hanya menemukan sebuah mobil yang telah ditinggalkan. Dia tahu bahwa Brandon dan Dewi seharusnya berada di tempat yang tidak jauh dari sana. Saat dia hendak memimpin yang lainnya untuk mencari di pegunungan, Jasper tiba-tiba menelepon. Dia melaporkan situasinya dengan detail, dan beberapa menit kemudian, suara Jasper terdengar dari ujung telepon. Hentikan pencariannya, mundur. Ah, Wezo tercengang. Tuan telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menemukan keberadaan Nona Dewi. Sekarang sudah hampir berhasil menemukannya malah berhenti. Bukankah jadi sia-sia? Disuruh mundur. Ya mundur, perintah Jasper. Baik, Wezo tidak berani berkata lebih banyak dan segera memimpin yang lainnya untuk pergi. Di ujung lain telepon, Jasper melapor pada Lorenzo. Tuan, Wezo telah membawa yang lainnya pergi. Ya, Lorenzo sedikit mengangguk. Tapi, kenapa? Jasper bertanya dengan hati-hati. Sebentar lagi sudah berhasil menemukan Nona Dewi. Dengan IQ Brandon, bagaimana dia bisa terpikirkan untuk meninggalkan mobil dan melarikan diri? Itu pasti diajarkan olehnya. Dia begitu tegas. Berarti dia tidak ingin menemuiku. Jadi kenapa aku harus memaksanya? Lorenzo terlihat tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Mungkin dia masih sedang marah. Jasper menghela napas. Tapi masalahnya hanya akan bertambah buruk kalau kita terus menghindarinya. Bagaimanapun, tetap harus bertemu satu sama lain baru bisa menyelesaikan konflik. Lorenzo tidak berbicara, hanya diam melihat barang-barang yang dia tinggalkan di atas meja. Kalau begitu, apa mau biarkan Wezo dan yang lainnya tetap berjaga di sana, atau... Kembalilah, perintah Lorenzo. Jangan ganggu dia. Baik, Jasper segera memberi tahu Wezo. Lorenzo terus membaca dokumen. Selama 6 bulan terakhir, dia mencurahkan seluruh energinya untuk bekerja. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara agar ia bisa melupakan masalahnya. Jasper tahu bahwa dia juga ingin menstabilkan posisinya secepat mungkin, supaya tidak lagi diancam oleh siapapun. Tunggu sampai saat itu tiba, baru pergi menjemput Dewi pulang. Setelah setengah tahun, Brookmore telah sepenuhnya kembali normal. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, Cole dan Winston telah ditendang keluar oleh Lorenzo. Keduanya memegang saham dan menunggu dividen di akhir tahun. Mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, sejak bisnis Brookmore menjadi stabil, Juliana telah kembali dari Denmark. Dan sekarang dia bertugas membantu Lorenzo mengelola perusahaan. Dirinya memiliki status kedudukan yang tinggi di perusahaan. Dalam 6 bulan terakhir, Presiden telah berhenti membuat masalah dan menduduki jabatannya sebagai presiden dengan tenang. Saat dia menyebutkan Lorenzo atau Brookmore secara internal dan eksternal, semuanya adalah pujian. Semua ini tampak damai, tapi Lorenzo tahu bahwa badai yang lebih besar akan datang. Jadi, meskipun dia merindukan Dewi sekarang, dia tidak berani menjemputnya pulang dengan paksa. Dia berpikir, tunggu lebih stabil lagi saja. Ketika Wezo membawa yang lainnya menjauh dari gunung, bawahannya mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah bangunan kecil di lereng gunung yang tidak jauh dari sana. Lampu menyala di bangunan kecil itu. Mungkin itu adalah kediaman Dewi. Wezo berpikir sejenak. Lebih baik dia menuruti perintah Tuan. Jadi dia membawa yang lainnya pergi tanpa mengganggu Dewi. Saat menuruni gunung, langit sudah gelap. Wezo dan yang lainnya langsung pergi ke bandara. Dia menemukan ada jejak kendaraan lain di jalan. Saat itu dia masih berpikir, apa Nona Dewi turun gunung lebih awal untuk menghindari mereka?
Brandon merasa sangat khawatir. Dia takut orang-orang dari keluarga Moore menemukan mereka. Jadi dia selalu melihat ke sekeliling jendela sampai larut malam. Tapi tetap tidak ada orang aneh yang mendekat. Barulah dia merasa lega. Luka Dewi sudah selesai ditangani. Sekarang masih tertidur. Sedangkan anak-anak dirawat oleh perawat. Nenek pergi membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari. Sementara Brandon menjaga Dewi di kamar. Semuanya terlihat baik-baik saja. Mereka seperti keluarga yang bahagia dan hangat, menyambut kedatangan sang buah hati bersama. Sekitar jam 7 pagi, Dewi bangun dengan linglung dan mendengar perawat sedang bertanya. Cepat beri nama untuk anak-anak. Kami harus mendaftarkan anak-anak dan memakaikan gelang untuk menghindari salah pengenalan. Bab 2318. Tunggu mami mereka siuman dan memberikan mereka nama. Brandon berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Kamu adalah ayah dari anak-anak. Kenapa tidak bisa mengambil keputusan? Perawat itu bercanda. Sepertinya kamu takut dengan istrimu ya, hahaha. Bukan takut, tapi cinta, cinta. Brandon menggaruk kepalanya dengan malu. Baguslah. Sekarang pria sepertimu sudah tidak banyak. Beberapa perawat tertawa dan bercanda. Di kota kecil tempat mereka berada, jarang dapat melihat pria yang begitu tampan. Haha, Brandon sangat senang dipuji. Hei, maminya sudah siuman. Perawat menyadari bahwa Dewi telah siuman, dan bergegas maju untuk memeriksanya. Bagaimana perasaanmu? Apa lukanya sakit? Seluruh tubuhku sakit. Dewi menarik napas. Brandon, di mana kotak obatku? Di sini. Brandon buru-buru membawakan kotak obatnya. Aku tahu yang mana obat penghilang rasa sakit, tapi aku tidak berani menggunakannya padamu saat kamu tidak sadarkan diri. Sekarang sudah boleh digunakan. Dewi cukup percaya diri dengan obat racikannya. Obat apa ini? Apa aman digunakan? Beberapa perawat mendekat dengan penasaran. Lebih baik tanya pada dokter dulu. Dia adalah dokter. Brandon mengambil obat penghilang rasa sakit dan menyuapkannya ke Dewi. Setelah Dewi meminumnya, energinya sedikit meningkat, dan dia mengeluh bahwa dia lapar dan ingin makan. Perawat mengatakan bahwa waktunya belum tiba, harus menunggu sampai perut dan usus membuang angin. Sorenya baru boleh makan. Dewi hanya bisa terus menahannya. Brandon merasa tidak tega, jadi dia memberinya sedikit air untuk diminum. Tapi itu hanya untuk melembabkan tenggorokannya. Tidak boleh minum terlalu banyak. Perawat kemudian bertanya pada Dewi, nama apa yang akan diberikan untuk anak-anak? Dewi merasa agak linglung. Dirinya mengantuk ingin tidur. Jadi dia menjawab dengan santai. Beri nama Tini Winnie Biti saja. Hah, perawat itu tidak mengerti. Ya, Tini, Winnie, Biti. Nanti nama lengkapnya baru dipikirkan lagi. Dewi sudah tidak kuat menahan rasa kantuknya. Yang terlintas di benaknya adalah ambulans yang telah datang menyelamatkannya sebelum dia pingsan. Jadi dia pun sekalian memberi nama yang mudah. Bagus juga. Mudah diingat. Tidak peduli apa yang dikatakan Dewi, Brandon akan selalu merasa bagus. Meski para perawat merasa nama yang diberikan itu agak sembarang, tapi mereka tetap harus menghormati keputusan orang tua. Ketika nenek pengasuh kembali dari membeli barang kebutuhan sehari-hari dan makanan, dia merasa lega saat melihat Dewi dan anak-anak semuanya baik-baik saja. Dia segera meletakkan barang-barangnya dan bergegas pulang membuatkan sup untuk Dewi. Dewi tertidur lelap selama sehari semalam. Pada hari kedua, energinya kembali pulih. Dia sudah bisa makan dan pergi melihat bayinya. Ketiga bayinya sangat lemah. Selama ini terus ditempatkan di inkubator. Terutama yang paling kecil, Biti. Sejak lahir sudah ada banyak masalah secara fisik. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan pada anak-anak, dan bertanya pada Dewi dan Brandon, apakah mereka ingin menerima perawatan. Meskipun Dewi memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tapi bayi sekecil itu tetap perlu mendapat perawatan sistematis di rumah sakit. Namun, peralatan medis di kota kecil ini terbatas. Dia khawatir akan mempengaruhi kondisi anaknya. Jadi dia segera berdiskusi dengan Brandon untuk membawa anak-anak ke kota Bunaken untuk mendapat perawatan medis. Untungnya, Brandon sudah melakukan persiapan dari awal. Dia segera mengatur pesawat khusus ke kota Bunaken, dan membawa nenek pengasuh pergi ke sana bersama.
Ketika orang-orang di rumah sakit melihat sebuah mobil mewah datang untuk menjemput mereka, dan mendengar bahwa Brandon sedang mengatur pesawat khusus, mereka berpikir bahwa keduanya pasti adalah orang ternama yang bersikap sederhana. Mereka semua berdiskusi secara diam-diam. Dewi tidak ingin menarik perhatian orang, jadi dia bergegas membawa anak-anak pergi. Selama 2 bulan berikutnya, mereka menghabiskan seluruh waktu di rumah sakit kasih di kota Bunaken. Rumah sakit itu dibuka oleh Lily, merupakan rumah sakit yang khusus melayani wanita dan juga anak-anak, dalam negeri sangat terkenal. Selain itu, proses penjagaan rahasia di sana juga sangat baik, privasi pasien juga sangat dihormati. Brandon menggunakan identitas palsu untuk membuat kartu medis di sana dan membawa Dewi pindah ke sana. Nenek terus berada di sisi mereka untuk menemani dan merawatnya sepanjang waktu. Selama 2 bulan, Dewi fokus merawat semuanya dengan sangat baik. Bab 2319. Namun, dokter anak di rumah sakit tersebut mengatakan bahwa ibu dan bayinya tubuhnya memang agak lemah. Apalagi ketiga anak tersebut adalah bayi prematur. Dia dapat melahirkan mereka dengan selamat sudah merupakan sebuah keajaiban. Sekarang kondisi tubuh ketiga anak tersebut sangat lemah, terutama Biti. Kelak mungkin harus sering berkunjung ke rumah sakit untuk disuntik setiap minggu baru bisa bertahan hidup. Dewi berterima kasih padanya, tidak banyak bicara dan langsung membawa anak-anaknya pergi. Apa yang dikatakan dokter tersebut benar, tapi sekarang kondisinya sudah membaik. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan anaknya sendiri. Dewi dan Brandon membawa Tini, Winnie dan Biti kembali ke rumah kecil di pegunungan kota tua. Nenek pengasuh masih mengikuti mereka dan merawat mereka. Pada awalnya, Brandon hanya ingin mencari seorang pembantu. Tapi setelah menghabiskan waktu bersama beberapa waktu ini, dia telah akrab dengan mereka layaknya keluarga. Dia merawat Dewi dan anak-anak dengan sangat baik. Setelah kembali ke rumah, nenek pengasuh juga meminta suaminya membantu untuk membeli sayur dan lain-lain karena dia terlalu sibuk. Sekeluarga jadi sangat ramai, bahagia dan hangat. Dewi mulai fokus mengobati anak-anak, mempelajari keterampilan medis. Dia bahkan meminta Brandon untuk membuatkan sebuah rumah kayu kecil di gunung belakang, untuk dijadikan laboratorium untuknya mempelajari senjata tersembunyi dan obat-obatan yang baru. Brandon bertanya dengan cemas, "Kenapa? Sekarang hidup kita sudah sangat tenang. Tidak ada salahnya kita berjaga-jaga." Dewi selalu mengingat ajaran bibinya. Harus bisa belajar untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Baiklah, apa yang kamu katakan benar juga. Brandon tetap merasa sedikit gelisah. Aneh, kemarin orang dari keluarga Moore sudah mencari sampai ke gunung ini. Tapi mereka justru tidak melakukan pencarian sama sekali. Kalau mereka melanjutkan pencarian, kita tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Lorenzo mungkin juga tahu bahwa kediaman Moore bukanlah tempat yang baik. Dewi mencibir. Selain itu, kalau dia berhasil menemukanku, terus kenapa? Apa dia akan mengikat dan memaksa membawaku kembali? Benar juga, Brandon menghela napas. Saat itu, saat kamu pergi, dia juga tidak menghentikanmu. Kelak jangan ungkit orang itu lagi. Dewi menjadi marah setelah memikirkannya. Oke, tidak ungkit, tidak ungkit. Brandon segera mengubah topik pembicaraan. Aku akan melihat ketiga bayi itu. Sudah saatnya mereka minum susu. Dewi tidak memiliki ASI, jadi anaknya harus minum susu bubuk setelah lahir. Dan karena alergi susu sapi, mereka hanya bisa minum susu kambing. Brandon awalnya ingin membeli susu bubuk kambing impor, tapi nenek pengasuh bilang rumahnya memelihara banyak kambing. Kalau susunya diperah dan diolah sendiri akan lebih bergizi. Awalnya Brandon pikir itu tidak ilmiah. Tapi Dewi juga setuju. Dia memurnikan susu kambing untuk anak-anaknya setiap hari. Dan anak-anak meminumnya dengan cukup baik. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Anak-anak sudah berusia setengah tahun. Pada hari itu, Brandon mengambil tabletnya dan berkata pada Dewi, "Aku menerima kabar bahwa keluarga Moore sedang mencari dokter hebat. Mereka juga telah mengutus orang ke kota tua. Sepertinya ingin mencari gurumu." "Ada apa?" Ekspresi Dewi berubah drastis. "Apa Lorenzo terluka?" "Masih belum tahu." Brandon mengerutkan kening.
Aku lihat situasinya sangat tegang. Sepertinya benar-benar masalah hidup dan mati. Dewi tidak berbicara, tapi pandangannya sudah kacau. Sebenarnya, di dunia ini ada banyak dokter yang hebat. Kalau ada penyakit atau luka yang biasa, bisa saja mencari dokter lain untuk diobati. Tapi kalau sudah berniat mencari gurunya, maka itu pasti sudah sangat kritis. Masalah hidup dan mati. Selain itu, keluarga Moore tidak peduli akan menarik perhatian presiden dan keluarga Wollens, dan mencari dokter hebat secara terbuka. Sepertinya situasinya benar-benar sangat berbahaya dan mereka tidak dapat lagi bertahan. Situasinya begitu serius. Pasti ini mengenai Lorenzo. Pasti dia. Coba kamu cari tahu. Siapa yang sakit? Sakit apa? Dewi mendesak Brandon. Oke, Brandon baru saja mau pergi menyelidiki. Satya tiba-tiba menelepon. Dia segera mengangkatnya. Halo, Jenderal Satya. Ya, aku sudah menerima beritanya. Dewi sudah tahu. Sebenarnya siapa yang sakit? Kamu juga tidak tahu. Keluarga Moore merahasiakannya dengan begitu baik. Kalau begitu, apa kamu tahu sakit apa? Setelah menutup telepon, Brandon memberitahu Dewi. Jenderal tidak tahu siapa yang sakit. Tapi kali ini keluarga Moore sedang mencari dokter tradisional. Mereka telah mengutus orang ke kota tua untuk mencari gurumu. Katanya terkena racun yang mematikan. Bab 2320. Racun mematikan. Wajah Dewi jadi pucat. Apa mungkin Lorenzo? Tidak bisa dibilang. Tapi seharusnya begitu. Ekspresi Brandon serius. Kalau tidak, kenapa dia membuat kutipan begitu besar untuk mencari dokter hebat? Selain Lorenzo, siapa lagi yang begitu penting? Mereka tidak akan bisa menemukan guru. Dewi mengerutkan keningnya. Beberapa bulan ini adalah waktunya untuk bermeditasi. Sesekali, Tabib Hansen akan pergi ke gunung untuk menyendiri dan fokus penelitian kedokteran. Dia tidak akan menemui siapapun. Dalam kondisi seperti itu, kecuali kalau itu murid atau teman, tidak mungkin orang lain dapat menemukannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Brandon memandangnya dengan lemah. Apa kamu ingin mengurus masalah ini? Dewi teringat. Saat itu perseteruan antara Lorenzo dan Presiden telah menyebabkan kematian tragis Bibi Loren dan Paman Yoshua. Sejak saat itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah ikut serta dalam perjuangan politik lagi, juga tidak akan pernah mencampuri urusan orang lain. Dan dia juga telah berhasil melakukannya. Selama lebih dari setahun, dia dan Brandon membawa anak-anak dan bersembunyi di pegunungan, mengabaikan urusan di luar dan tidak ikut campur dalam perseteruan siapapun. Namun, baru setahun, sesuatu terjadi lagi pada Lorenzo. Bisakah dia benar-benar mengabaikannya? Dewi memandangi ketiga anaknya yang imut, merasa bimbang. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung mereka. Kelak setelah mereka tumbuh dewasa, jika mereka tahu dia tidak menyelamatkan ayah kandung mereka, apa mereka akan membencinya? Namun, jika dia pergi untuk menyelamatkannya, maka dia akan kembali terjerat lagi. Dewi memegang keningnya, merasa sangat pusing dan bimbang. Kamu juga jangan terlalu cemas. Mungkin masalahnya tidak seperti yang kita pikirkan. Brandon menghibur dengan pelan. Mungkin ada orang lain yang sakit. Orang-orang di keluarga Moore sudah bernafas. Siapa lagi selain dia? Dewi menjawab. Seketika Brandon juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sudahlah. Lupakan saja. Dia mau hidup atau mati. Apa hubungannya denganku? Dewi berbicara dengan marah dan terus mengotak-atik tumbuhan obat-obatannya. Ya, jangan dipedulikan. Mari kita fokus pada jalani hidup kita sendiri. Brandon buru-buru mengikuti kata-katanya. Aku pergi lihat. Apa nenek sudah selesai masak? Dia masak sup ayam malam ini. Setelah mengatakan itu, Brandon pun pergi. Sedangkan Dewi tidak bisa fokus melakukan apapun. Dia melihat berita di komputer. Membayangkan bahwa Lorenzo yang terkena racun mematikan dan sedang menderita. Hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Sangat sakit. Meskipun dia membencinya, tapi mendengar sesuatu terjadi padanya, dia tetap akan panik dan cemas. Saat sedang berpikir, terdengar suara mobil dari luar. Brandon berlari keluar untuk memeriksa. Lalu segera berlari masuk. Dewi, orang-orang dari keluarga Moore datang.
Dewi tertegun sejenak, lalu bertanya, siapa? Aku baru saja melihat melalui celah pintu. Ada Jasper, Wezo dan yang lainnya. Brandon bertanya dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita melarikan diri saja? Awasi anak-anak. Dewi meninggalkan kata-kata itu, mengambil kantong racun dan mengikatnya di pinggangnya, kemudian melangkah keluar. Setelah dia membuka pintu kayu halaman, Dewi terkejut melihat pemandangan di depannya. Ada 3 mobil yang terparkir di luar. Jasper, Wezo dan pengawal lainnya yang dia kenal berdiri, dengan cepat dan teratur dalam 2 baris, dan menunggu dalam diam, tidak berani membuka pintu, juga tidak berani mengeluarkan suara. Melihat Dewi datang, semua orang menundukkan kepala dan berteriak dengan serempak, Nona Dewi. Nona Dewi. Lama tidak bertemu. Jasper berjalan mendekat dan menatap Dewi sambil tersenyum. Selama setahun, rambut Dewi sudah tumbuh lebih panjang, kulitnya menjadi lebih putih, dan dia terlihat sedikit lebih dewasa dan tenang dari sebelumnya. Namun matanya masih penuh energi. Bagaimana kalian tahu aku di sini? Selesai dia bertanya, Dewi merasa bahwa apa yang dia tanyakan sia-sia. Kalau keluarga Moore ingin mencari seseorang, maka pasti akan berlokasi. Apalagi tempat yang dia tinggali tidak begitu rahasia. Sebenarnya, kami tahu Anda ada di sini selama ini, tapi karena takut mengganggumu, jadi tidak berani datang untuk menyapa. Jasper tampak serius. Menampilkannya terlihat rumit. Kali ini, aku tidak punya pilihan lain. Hanya bisa kemari untuk meminta bantuan. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.